manusia, selamat datang di Manusia Bergenre Lenso bersama kami. Bukan manusia biasa, ada saya Zeren Fatihah. Ada Yara. Dan juga tuan rumah kami sebenarnya dari Irama Nusantara, sekaligus juga kolaborator kami, ada Mas Gary. Halo. Dan juga Mas Zikri. Ya. Tepuk tangan semuanya. Boleh diperkenalkan dulu Mas. Oke. Dari Mas Giri dulu boleh. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri dan latar belakangnya boleh di Irama Nusantara. Oke, nama saya Gary. Di Irama Nusantara tuh udah dari 2015 secara official, dan mungkin kalau sekarang kerjanya sebagai program manager di Irama Nusantara. Oke. Kira-kira kayak gitu sih. Mungkin itu dulu kali ya. Itu dulu boleh Mas. Ya, saya Zikri. Zikri Rahman dari Pusat Sejarah Rakyat Malaysia. Oke. Dan di sini sebagai peneliti bagi musik lenso bersama teman-teman di Irama Nusantara. Program ini kayak fellowship program sama DICOSOS, Decolonizing Southeast Archive yang Sound Archive. Sound Archive yang dibikin oleh University of Amsterdam sebenarnya. Ya. Oke, Mas, kita mau bahas dulu dari Irama Nusantaranya dulu, gitu. Apa sebenarnya Irama Nusantara? Karena kalau kita lihat ada kata yayasan. Jadi yayasan apa sebenarnya Irama Nusantara itu? Oke, jadi Irama Nusantara itu sebenarnya yayasan yang fokus melakukan pengarsipan musik populer Indonesia gitu ya. Oke. Jadi kita sehari-hari sebenarnya adalah pekerjaan kita itu memproduksi arsip digital dari rilisan musik yang pernah ada di negeri ini gitu. Jadi musik populer itu juga mungkin perlu dijelaskan sebelumnya, bukan musik yang genrenya pop aja gitu ya, pop music gitu ya, tapi popular music itu musik populer gitu, maksudnya adalah musik yang dirilis ke publik, ke massa, dan akhirnya hidup di masyarakat gitu. Ya itu rilisan-rilisan yang akhirnya didengarkan oleh semua orang gitu ya, baik itu musik pop, rock, apapun gitu, keroncong tradisional, dangdut dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya itu tradisi merilis musik itu kan sebetulnya sudah ada dari jauh mungkin sebelum Indonesia merdeka gitu ya, sebetulnya di awal abad 20 itu udah ada rilisan musik sebetulnya gitu yang didistribusikan khusus untuk area Hindia Belanda ya saat itu. Rilisan musik resmi itu saat itu ya? Iya, sudah resmi. Oke. Tapi yang merilis bukan orang. Ya ada yang akhirnya nantinya yang merilis orang Indonesia juga ada, orang pribumi di sini gitu ada. Tapi awalnya yang mencoba merilis adalah orang dari luar negeri gitu ya, dari barat gitu. Oke. Sudah ada belum yayasan yang seperti Irama Nusantara yang serupa? Yang sebenarnya yang melakukan pengarsipan ini sebenarnya banyak ya, maksudnya usaha-usaha pengarsipan ini semakin kesini mungkin orang semakin sadar bahwa pengarsipan itu penting, jadinya ada gitu ya yang melakukan. Tapi dengan skop kerja seperti ini dan luasannya satu Indonesia, sepertinya memang baru kami mungkin ya. Ada yang lain tapi tidak fokus melakukan pengarsipan digital. Jadi adanya yang melakukan dokumentasi secara fisik. Malah kalau kita tidak melakukan yang dokumentasi fisiknya. Jadi kalau misalnya lihat teman-teman di sini ada beberapa rilisan, sebetulnya itu koleksi-koleksi yang hasil sudah selesai kita digitisasi gitu. Kita selesai di digitalisasi, lalu ya tersimpan aja gitu ya, belum ya kita belum tahu sih sebenarnya mau diapakan gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya. Tapi yang memang concern kita secara penuh itu ke format digitalnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang lain lebih banyak atau berbeda dengan skop kerja kita gitu. Biasanya spesifik terhadap satu genre tertentu atau daerah tertentu gitu, gitu sih. Atau masa waktu tertentu gitu ya. Oke. Dan itu diarsipnya di website? Iya, jadi semua arsip digital kita bisa diakses di website kita, itu di iramanusantara.org, dan itu bisa diakses secara gratis. Jadi cukup daftar
akunnya saja, ya sudah bisa akses itu secara gratis. Semua bisa didengar, bisa dilihat semua teksnya, bahkan seperti ada hyperlink seperti Wikipedia gitu. Wow. Tapi khusus untuk musik Indonesia. Semua penulisnya, semua komposernya ada semua jelas. Komposer kita tulis kreditnya. Jadi apa yang tertulis dalam setiap rilisan itu kita tulis seperti itu adanya gitu ya. Nah, Bagian kira-kira dari seperti apresiasi itu. juga tuh kalau kayak gitu kan. Semua kreditnya ada. Ya, Ada kreditnya. yang mana nanti harapannya bisa di trace gitu sebetulnya kalau misalkan ada musisi di masa depan atau di zaman sekarang itu ada yang mau cover lagu sesuatu gitu. Oke. Kita pengen tahu tuh siapa sebenarnya lagu itu yang ciptakan. Iya. Sangat susah tuh dicarinya di internet. Iya. Nah, bisa lewat Irama Irama Nusantara, Nusantara. kita bisa tracing dari Oke, berarti jadi kayak platform ya sebenarnya ya? ya platform tapi jadi seperti pustaka digital ya, Iya, perpustakaan tapi perpustakaan digital musik. Nah, untuk orang-orang mencari referensi ya salah satunya makanya ini ada teman kita dari Malaysia yang Iya. melakukan penelitian ya, Penelitian, ya. dengan referensi yang dimiliki oleh kita gitu sih. Oke. Dan sekarang di Irama Nusantara udah berapa banyak yang diarsip mas? Rilisannya secara digital tuh? Ya sampai sekarang mungkin sampai 17 Agustus 2024 kalau kayak gitu ya harus khusus banget. Langsung ada tanggal Detail. spesifik. Ya, itu ada sekitar 8.000 something ya. 8.000 sekian lah rilisan. Oke. Ya rilisan tuh dalam artian satu kaset gini misalkan gitu ya, atau misalkan piringan hitam, satu piringan hitam ada yang full album, ada yang EP single gitu. Nah itu satu kepingnya gitu. Oke. Jadi bukan per lagu gitu ya. Kita hitungannya. Nah kalau per lagu mungkin anggap misalnya satu rilisan ada 10 lagu gitu ya. 10 ya kali 8.000. Jadi ada mungkin sekitar 70 ribuan. Oh justru malah lebih banyak lagi. Lagu, ya. Oke. Kalau lagu ya. Dan itu rentang rilisannya yang paling tua tuh kita punya dari tahun 1920-an. Formatnya piringan hitam gramofon Iya. atau piringan hitam shellac ya 1920-an. Jadi udah satu abad yang lalu. Paling muda itu tahun 2000-an. Formatnya kaset pita. Itu 1920 berarti sebelum Indonesia Merdeka. ada Indonesia Merdeka satu dan kedua sebelum ada perilisan musik kan atau distribusi musik kan? Ya itu sudah. Makanya kita. Oh itu udah masuk? Iya. Oh bukan musik-musik yang mungkin apa namanya nggak kedetek bukan kayak gitu ya? Itu udah resmi musik udah terdistribusikan di tahun itu? Iya, makanya kita bisa digitisasi karena ada artefaknya kan, karena ada barangnya dan itu sudah didistribusikan ke publik gitu. Oke, Ya. oke. Nah Irama Nusantara ini pertanyaannya dari semua aktivitas yang bisa dilakukan sebagai yayasan, kenapa yang dipilih itu pengarsipan musik Indonesia? Dan itu tadi ya Mas bilang dari 1920, niat banget ngumpulin ya kan? Iya. Ngumpulin mengarsipkan lagu-lagu ini gitu. Kalau ngomongin itu mungkin sebenarnya para pendiri kita itu ada 7 orang. Jadi kalau di dunia musik tuh ada 2 lah yang lumayan dikenal, ada David Tarigan, ada Alvin Yunata, terus sisanya tuh sebetulnya bukan di dunia musik tapi mereka semuanya pecinta musik sebenarnya gitu. Ada Dian Ono, lalu ada Norman Rumahorbo, ada Christopher Spirio Nugroho, Tom Avianda dan Mayumi Haryoto. Nah ini bertujuh ini tuh pecinta musik Indonesia sebenarnya intinya. Mereka beberapa kolektor juga dan merasa di saat itu tahun 2013 waktu mereka mendirikan Irama Nusantara itu ngerasa sayang aja gitu Indonesia ini banyak banget karya musiknya tapi nggak ada yang tahu dan banyak informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia gitu. Maksudnya lagu-lagu yang tidak diketahui. Jadi bisa dibilang mungkin orang Indonesia tuh tahu paling 10%-nya atau 20, ya nggak nyampe 20%, bahkan mungkin gue nggak tahu sih. Ya jadi teman-teman ini para pendiri Irama Nusantara merasa perlu membagikan informasi ini ke publik ya. Pemerintahan juga kita, maksudnya pemerintah negara kita juga nggak ada yang concern untuk melakukan itu. Jadi daripada nggak ada, ya mereka yang akhirnya mencoba mendirikan itu gitu sih sebenarnya. Oke. Dan ke zaman kita ya, jadi kita juga nggak tahu, jadinya tahu gara-gara ada platform ini gitu. Ya harapannya juga mau kayak gitu Iya, kan. nah terus gimana cara dan kayak ada cara-cara khususnya nggak buat ngarsipin si musik-musik ini dari, especially dari tahun 20 gitu loh. Itu 1920. pertanyaannya. Itu yang bikin kita kayak penasaran. Ya sebenarnya awalnya pasti kan dari koleksi-koleksi pribadi mereka ya. Oke. Jadi mereka beberapa tuh memang kolektor besar. Jadi punya piringan hitam, punya kaset dan memang nongkrongnya sama pedagang-pedagang mau kolektor-kolektor kayak gitu juga. Jadi dipinjem-pinjemin terus ya udah kita digitize ini caranya Iya, sebetulnya
tidak terlalu rumit sebetulnya. Jadi kita hanya memplayback setiap rilisan piringan itu, ya. misalnya piringan hitam diputar oleh turntable gitu atau putar piringan hitam diputar, yang biasanya outputnya ke speaker, Yes. ini outputnya masukkan ke software gitu atau ke komputer gitu. I see. Tapi itu jelas Terus lalu suaranya. direkam. Ya, nah itu kan ada noise ya biasanya ada karena noise ya. kan analog banyak scratch-nya, ya maksudnya tergantung kondisi mediumnya. Iya, Misalnya bagi piring yang hitamnya mahal. banyak scratch-nya jadinya banyak noise-nya tentunya. Tapi kalau misalkan mulus ya jadi bagus juga suaranya gitu. Nah, kalau yang ada noise-nya biasanya kita juga lakukan restorasi secara digital. Jadi kita reduce noise-nya semaksimal kita bisa lah, tapi Ada nggak mixing masteringnya lagi ya? sebetulnya sebetulnya kira-kira seperti itu, tapi tidak yang untuk format industri lah, standar industri Ya. gitu ya. Jadi untuk setidaknya terekam saja dulu gitu Dan layak didengar. layak didengar oleh Oh, orang gitu, informasinya tidak ada yang miss gitu, tidak ada yang hilang gitu, yang penting Itu itu kan ngambil waktu banyak banget ya dengan ya real rekaman time sebanyak itu. Iya, Ya, real jadi time. real time misalkan albumnya 1 jam gitu durasinya, ya berarti playbacknya 1 jam. Jam. Ya, Wow. itu dengan baru lagu sebanyak itu. Iya, itu baru untuk nge-convertnya ya. Iya. Belum nge-restore-nya kan. Jadi Wow. restore-nya yang perlu sejam lagi kira-kira gitu. Wow. Jadi satu album ya mungkin perlu 2 jam, 3 jam untuk audionya saja, tapi ya itu baru audionya saja. Iya. Belum covernya kita scan semua. Iya. Sama kalau ada sobek-sobek, ada yang coret-coret gitu Di-restore misalkan. dulu. Ya, kita restore lagi gitu. Wow. Pakai ya Photoshop lah gitu, digital imaging Iya, aja. iya, iya, iya. Kira-kira kayak Wow. gitu sih. Nah, gimana itu kan secara teknis tuh mas? Kalau misalkan secara pencahariannya, carinya, Nyari nyari rilisannya. iya di sana itu kan Oh, yang menjadi pertanyaan. Iya, itu dari awalnya 1920 dapat. Iya, awalnya tadi dari koleksi pribadi tentunya kan. Oke, koleksi pribadi para pendiri. Oh, oke. Ya, terus yang mulai menyebar habis gitu istilahnya gitu ya. Mulai nyebar ke teman-temannya, ke circle yang Oh, dari mulai dari ya, gitu dulu ya? kolektor-kolektor, kenal kolektor baru, ada yang dia juga punya koleksi Wow. ini. Ya udah kita pinjem gitu, dipinjem, kembali lagi. Jadi kita nggak hak milik gitu si fisiknya. Jadi dikembalikan. Nanti habis dari kolektor, wah pedagang nih kayaknya sebenarnya menarik juga. Ya udah deh, pinjem juga ke pedagang gitu. Jadi kayak yang teman-teman Wow. di Blok M Square tuh, Iya, iya. Iya, iya. Oh. kita pinjemin. Yang di bawah. Yang Yang di di bawah. bawah. Iya. Bahkan kita pernah buka kios di situ. Tapi bukan buat dagang, tapi jadi kayak buka kios, buka stasiun kerja, terus gitu pinjem. Jadi pagi-pagi set ngelihat nggak pagi dan siang Wow. mereka buka, kita lihat digging set pinjam, kerjain, terus balikin lagi gitu sorenya kayak gitu. Oh. Iya. Wow. Itu selama berapa Kiosnya bulan? jadi buat Gua lupa tempat tahun rekam. 2000 berapa 18 gitu pernah gitu kayak setengah tahunan lah kita sewa. Untuk melakukan itu. Iya, sewa kios iseng aja gitu kayaknya lucu. Ada dana lebih bisa dimanfaatkan ke situ. Wah, coba yuk, coba gitu. Efektif banget sih itu. Salah satu yang paling efektif. Terus ya makin lama ke institusi-institusi yang lebih resmi ya kayak misalnya radio. Radio tuh biasanya juga punya banyak radio-radio lama tuh biasanya punya banyak koleksi rilisan kan. Radio Republik Indonesia kita pernah keliling Jawa, satu Jawa tuh keliling stasiun radio satu Jawa Demi. buat ngecekin koleksi-koleksi mereka gitu. Dan akhirnya beberapa stasiun tuh kita kerjain buat kita digitize. Jadi kita sebulan lah misalnya di Jogja gitu, gue lupa sih berapa bulan berapa lama, tapi kayak sekitar sebulanan di sana ngerjain digitisasi koleksi mereka gitu. Terus ya udah pulang, terus mereka juga dapat hasil digitalnya. Jadi kalau misalkan RRI Jogja nih misalkan mau nyebarin lagi, mau broadcast Boleh, lagi, pakai ya aja. pakai aja gitu. Karena kan sebetulnya hak mereka ya. Mereka cuman karena si mediumnya itu jadi usang, nggak bisa dipakai. Iya, diberdayakan lagi. Iya, jadinya nggak diputar sebenarnya kan masalahnya itu doang kan. Iya. Oke. Tapi ketika itu sudah jadi bentuk digital, itu jadi bisa putar lagi gitu. Putar kan. disebar. Karena Iya. berarti sebenarnya Irama Nusantara mencoba untuk relate atau relevan sama keadaan sekarang dong. Iya, Teknologi itu. sekarang kan semua Betul. udah digital, Betul. OTT semua segala Iya. macam. Ah. Dan sayangnya semua rilisan fisik ini ya kita era sekarang nggak ada yang dengerin, nggak ada yang pakai. Iya, iya kayak gitu. Makanya ada websitenya, ada platformnya supaya orang bisa nikmatin ya. Ya, Oke. tapi bukan untuk dinikmati sebagai komoditi ya. Itu juga Oke. satu hal yang berbeda. Kita berbeda dengan Spotify atau kayak Nggak ke situ arahnya. bukan. Ya, Oh. karena kita nggak punya hak terhadap setiap lagu yang tertera gitu ya di situ gitu ya.
setiap hak cipta itu kan melekat kan langsung Iya. pada karyanya. Kita nggak punya hak itu kan sebenarnya. Jadi kita menyebarkan ini sebagai informasi, sebagai arsip gitu, sebagai sebuah informasi untuk wawasan, untuk edukasi gitu. Kegunaannya ke situ, bukan untuk Oke. untuk didengarkan sebagai ya kayak Jadi kayak OTT ya orang bisa OTT play. atau kayak apa Bukan itu ya? DSP ya istilahnya, Iya, DSP. digital streaming platform Platform. kalau di apa musik ya kayak gitu, Oke. Apple Music gitu, nggak kayak gitu. Oke. Karena kita nggak urus rights-nya. Emang berarti apa? Berarti kalau misalkan mau masukin ngobrol aja sama Nggak, kita langsung kerjakan aja. Kita kerjakan, nggak tahu siapa yang punyanya, ya udah kita itu juga masukkan. nggak dikomersilin. Kita nggak komersialisasi Oh iya, itu sama itu sekali. sih. Problemnya kalau dikomersil. Iya, ya kira-kira seperti itu. Tapi Oke. ya lebih panjang lagi sih sebenarnya Iya, kalau iya. bahasannya ke situ. mau Mas santai Mas. Enggak. Tapi Mas Zikri ikut juga pernah ada ikut proses itu Ya. apa musiknya, Digitalisasi. digitalisasi musiknya. Saya pernah ikut, ada Pernah lihat ya? teman-teman yang pernah lihat. Ada misalnya waktu itu di Museum Nasional kan, waktu di Shalak itu. Oh iya. Ya, waktu itu ada teman-teman dari Irama Nusantara malah kena banyak Shalak, tapi Museum Nasional belum tahu, pernah digitize. belum pernah digitize. Jadi teman-teman Irama Nusantara mungkin ada Survei. kepakaran, survei mau bikin apa dengan sumber yang ada gitu kan, tapi nggak ramai yang bisa kayak operate di Shalak gitu kan, Ya. mesinnya gitu. Iya. Ya. Jadi itu karyanya banyak, resource-nya banyak, tapi belum digitalization itu belum bermula gitu kan. Ya. Dan lagi satu yang mungkin saya ikut sekali itu sih sebenarnya ada beberapa hal selain dari artifact musik, ada juga publication, publikasi yang juga sebenarnya cukup membantu untuk riset saya sendiri karena banyak rilisan misalnya koran, music magazine tahun-tahun 60-an, 70-an gitu. Ya itu cukup penting sih sebenarnya, bukan sekadar musiknya aja, tapi teksnya juga. Misalnya tadi disebut oleh Gary, liner notes, lyrics, siapa pembikinnya itu kadang wah hilang. Juga kayak spellingnya beda-beda kan. Beda-beda, iya. Misalnya ada beberapa itu, ini orang sama nggak nih misalnya. Oke. Jadi gimana mau identify? Jadi itu pentingnya arsip supaya kita bisa kayak kembali kepada sumber asasnya, primary sources gitu kan. Ya, gitu. Oke. I see. Berarti maksudnya Irama Nusantara juga mengarsipkannya sampai sejauh itu ya berarti ya? Iya, jadi selain rilisan, kita juga ada pengarsipan untuk media massa gitu ya, atau pustaka gitu ya, hal-hal yang terkait dengan musik populer Indonesia tapi gitu. Jadi nggak Kompas gitu misalnya, nggak semua Kompas kita digitisasi, tapi yang ada kaitannya sama itu. Oke. Ya gitulah. Oke, along the way si Irama Nusantara ini berjalan, kalau Mas Giri atau Mas Zikri ngelihatnya, kalau di era sekarang, era kita, generasi kita, kan Irama Nusantara nih point of view-nya melestarikan lah bisa dibilang. Jadi pustaka musik-musik yang mungkin udah hilang, susah dicari, diarsipkan lagi. Tapi menurut dari perspektif Mas Giri sama Mas Zikri, publik udah appreciate belum sama apa yang dilakukan Irama Nusantara? Maksudnya adanya Irama Nusantara mungkin kayak udah ada arsipnya, udah ada apa, cuman publik tuh sebenarnya udah melek belum sih? Generasi kita mungkin terhadap musik-musik Indonesia atau pustaka-pustaka yang ada di Indonesia atau negara gitu. Jadi kalau ngomong apresiasi gitu ya, itu sebetulnya semakin kesini semakin baik ya apresiasi anak muda terhadap musik Indonesia. Terutama mungkin ini ceritanya yang dari datang dari masa lalu gitu ya, itu semakin baik sebenarnya. Tapi itu didukung karena tren, karena kemajuan teknologi informasi juga gitu kan, kita semakin mudah mencari informasi di internet gitu kan. Itu juga yang membantu gitu ya, anak-anak muda sekarang jadi jauh lebih punya akses terhadap apa yang ada di masa lalu gitu. Ya mungkin Irama Nusantara mendorong itu, tapi bukan berarti apa yang kita lakukan ini adalah karena kita gitu, bukan. Ya kalau menurut saya ini sebuah usaha yang bersama-sama gitu ya. Ya maksudnya generasi ya teknologi juga membantu. Memang generasi muda juga punya awareness dan ya ketertarikan gitu ya terhadap hal-hal yang ada di masa lalu, di masa sebelumnya gitu. Tren juga itu juga satu maksudnya hal-hal yang Jadi faktor juga. Ya jadi faktor, akhirnya apresiasi itu muncul gitu sebetulnya. Ya kita lihat lah banyak gitu musisi-musisi baru sekarang yang memang
mencoba mendaur ulang gitu ya lagu-lagu lama terus dibawa ke gaya yang lebih relevan dengan anak muda zaman sekarang gitu. Ya, itu bisa kita sebut kayak Diskoria lah gitu ya. Yes. Ya itu dia salah satu DJ yang sukses gitu ya sebetulnya. Yes. Bisa membawa tren musik Indonesia masa lalu ke anak muda gitu dan anak muda jadinya gandrung lagi gitu. Iya. Nah, kalau mungkin nggak semua akhirnya ngeh gitu bahwa semuanya itu bisa kalau misalkan mau dicari lagi itu bisa ke Irama Nusantara gitu. Tapi mungkin dari sekian ratus atau sekian ribu orang yang suka Diskoria ada kali 10%-nya yang akhirnya tertarik sama tertarik untuk mencari tahu lebih dalam gitu. Yes. Ya, dan akhirnya masuk ke website Irama Nusantara gitu. Ada lah. Atau dari 100 itu yang mencari nanti ada lagi 1-2 yang mencoba mungkin gue skripsinya mau bahas tentang musik ini gitu. Itu juga ada tuh Bisa. akhirnya datang sih. Tempat ngulik sebenarnya Irama Kayak gitu Nusantara. sih kira-kira. Tempat ngulik sebenarnya. Ya itu kalau bicara tentang apresiasi ya. Kira-kira seperti itu sih. Dan mungkin mau nambah itu sebenarnya mungkin kalau soal apresiasi itu bukan soal tadi ada sebut apa commercialization gitu kan, bukan sebatas itu Iya. aja, malah kita perlu melangkaui hal itu juga kan. Misalnya kalau kita bicara tentang apa ya rights tentang musik itu kan copyrights. Misalnya kalau kita di sini kalau nanya, wah siapa yang bikin misalnya lagu Happy Birthday itu, nggak tahu, nggak ada yang tahu Oke, gitu kan. menarik. Oh, iya. Tapi malah wah tiba-tiba ada yang bikin copyrights itu malah nggak orang nggak bisa nyanyi lagu Happy Birthday lagi karena punya copyrights misalnya. Jadi kayak kalau kita bikin kayak project ini gimana? Jadi supaya orang bisa ada akses pada waktu yang sama bisa appreciate juga kan, karena sumber-sumber yang ada ini bukan kayak apa ya, bukan sekadar copyright tapi juga sumber knowledge ya. Dan itu yang saya pikir hal-hal yang cukup baik sebenarnya dari Irama Nusantara itu sendiri sih sebenarnya. Oh, Ya. oke. Menarik ya Zek. Dan nangkep sih arahnya Irama Nusantara tuh ternyata ini yang menarik banget tadi point of view-nya Mas Zikri, kalau ternyata melestarikan itu atau appreciate belum tentu harus komersilin. Iya, betul. Iya, ternyata justru ngasih knowledge-nya itu udah Iya. bagian dari appreciate. Lebih penting. Ya. Oke. Nice. Di samping itu apakah ada kegiatan yang lagi mau atau reguler dilakukan? Ada tentunya, jadi ya sesuai seiring dengan visi kita punya satu slogan namanya lagu baru dari masa lalu. Jadi kita nganggep lagu-lagu yang kita temukan ini, yang baru kita temukan ini, ya sebenarnya lagu baru kan. Kita baru tahu Baru soalnya, tahu, iya. ini datang dari masa lalu gitu. Nah sebenarnya kenapa baru kita banget. pakai slogan itu karena kita pengen mencoba untuk relate terus dengan anak muda zaman sekarang. Oke. Gitu. Dan dengan visi itu sebetulnya kita usahakan gimana caranya arsip-arsip ini juga bisa diakses dan diterima gitu sama anak muda zaman sekarang, kira-kira kayak gitu ya. Salah satunya misalnya kita bikin publikasi, bikin buku yang bukunya juga tapi formatnya bukan yang boring gitu, tulisan banyak gitu, tapi ya lebih playful lah gitu ya. Kalau kalian mau cari tahu, ada penerbitnya namanya Binatang Press, itu membantu kita untuk publish. Udah ada 2 buku, satu dari Ngak-Ngok ke Deg Deg Plus, lalu itu tentang musik Indonesia tahun 60-an, lalu ada satu lagi Senandung di Batas Mimpi. Kalau tahu lagu Diskoria yang Senandung di Batas Mimpi, nah itu sebenarnya satu paket sebetulnya satu buku sama bukunya. Jadi ya Diskoria bikin 100 pilihan lagu-lagu disco terbaik, disco Indonesia terbaik menurut mereka. Nah kita bantu isi trivia, facts dan lain-lainnya di situ. Kayak gitu. Itu Kolaborasi unik banget lagi. ya, jadi kayak gitu bikin kayak gitu. Terus ada bikin apa lagi ya? Bikin pameran. Ya itu. Oke, sampai ke pameran. Bikin pameran. Tahun lalu kita dari buku yang dari Ngak-Ngok ke Deg Deg Plus itu kita akhirnya coba alimediakan dalam format pameran. Tahun lalu kita adakan juga di Museum Kebangkitan Nasional di sini sebenarnya. Terus sekarang dipindahkan ke Lokananta tuh. Kalau teman-teman ada yang main ke Solo, di Lokananta. sampai mungkin awal Maret 2025 itu ada pameran temporernya kita dari Ngak-Ngok ke Deg Deg Plus di sana. Gitu. Terus Ini ada arsip di pulau-pulau lain. Oh iya, kita juga buat kerjasama dengan beberapa komunitas atau di berbagai daerah lain di luar Jakarta, karena kita sadar kalau misalnya kita kerjakan ini hanya di Jakarta, nggak tahu kapan beresnya gitu, karena Indonesia itu kan gede banget sebenarnya gitu, dari Sabang sampai Merauke, bukan di Jakarta doang gitu.
Ya udah jadinya kita banyak kerjasama. Ada sekarang ada 6 stasiun kerja gitu, cabang stasiun kerja di Medan, di Jambi, di Bandung, Jogja, Bali dan Makassar. Oke. Gitu. Jadi mereka kerjanya mengarsipkan, melakukan digitisasi terhadap rilisan-rilisan lokalnya mereka gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau pameran besarnya ya di sini lah. Ya, udah ini next nih akan kali ketiganya kita Oh, buat pameran. Oke. Nah, jadi sebelum ini bulan Juni pernah ada juga pameran tajuknya Biang Kerok, ngebahas tentang sosok Benyamin Sueb dengan karya-karya musiknya gitu. Itu sebelumnya sih bulan Juni sampai Juli Oke. tahun ini gitu. Dan tahun ini akan ada pameran lagi. ketiga. Lagi. Berikutnya. Oke, apa tuh Mas pameran selanjutnya? Pameran selanjutnya ini adalah tajuknya Mari Berlenso. Oke. Ya. Oh. Mari Berlenso ini pameran arsip ya tentunya, mencoba mencari memperlihatkan gitu ya, mungkin mempresentasikan perjalanan musik lenso ya dari tahun berapa, mungkin sekitar Kalau perbahasan itu 50-an, ya 50-an 50-an sudah sampai disebut, ya. pertengahan 60 mungkin. Nah, ini datang dari mana? Datang dari sini gitu. Oh, Iya, oke. Mas Iya. Zikri, apa yang membuat Mas Zikri tertarik buat ngangkat ya ini Mari Berlenso ini? Mari Berlenso. Sebenarnya pintu masuk saya pada musik lenso itu sebenarnya ada satu lagu di dalam Mari Bersukaria itu sendiri sih sebenarnya. Jadi ada satu Ada yang album, pernah tahu. ada satu album Ada judulnya satu. Mari Bersukaria dengan Irama Lenso. Ya. Pernah dengar? Itu di tahun? Itu Tahun tahun 65, April 65. Oke, bentar. Oke, itu musik apa tuh Mas? Musik Mari Bersuaka apa Mari Mari Bersukaria. Bersukaria? Ke albumnya. Ya. Oke. Jadi ada 8 judul lagu di dalamnya yang diambil dari ya sekitar Seluruh Indonesia Nusantara, seluruh ya seluruh Nusantara gitu kan. Dan pintu masuk saya pada album ini sebenarnya ada satu lagu itu mungkin kalian pernah dengar juga, Genjer Genjer. 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 Oke. Pernah tahu? Genjer Pernah Genjer itu dengar? yang lagu PKI bukan? Ya, relate dengan itu ya, Iya. tapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Oh, iya. Itu ya gitu. Iya. Ya. Karena di dalam lagu itu ada beberapa apa ya version juga. Cuman itu pintu masuk saya kepada mengetahui tentang musik lenso. Jadi tertarik. Jadi tertarik gitu kan ya, karena saya sendiri secara pribadi bukan terus terlibat dengan musik. Saya dengan arsip ini malah kayak lebih kepada gerakan politik itu awalnya, dan juga membaca tentang apa yang berlaku di Indonesia misalnya. Dan Genjer-Genjer itu wah ini keren, tetapi edition pertama yang saya dengar untuk Genjer-Genjer malah dari bandnya dari Amerika, Ya, American, Cambodian American. Cambodian American, Dengue Fever itu versionnya mereka. Ya. Jadi wah, jadi kemudian baru tahu ya gitu-gitu. Oke. Ya. Tapi Mas Zikri kan asal dari Malaysia, Malaysia ya. bukan asal Indonesia. Belum. Terus gimana ceritanya akhirnya bisa menemukan musik lenso ini dari yang tadi ya, Mari Bersukaria itu kan? Mari Bersukaria. Apakah emang Mas Zikri itu penikmat musik, yang tipe yang ngulik musik, yang suka mencari-cari atau gimana Mas? Ya sebenarnya saya ya cenderung untuk dengar musik juga kan. Kayaknya misalnya kalau musik populer Indonesia pasti banyak didengar di Indonesia juga, karena apa persamaan dari segi lirik lagu, Iya, kita masih tetangga banget. Bahasa masih bisa dipahami. ya gitu ya. sosial linguistiknya Social kan. linguistik, Jadi ya. itu bisa ngerti gitu. Dan ada beberapa lagu rakyat itu ya ini ada juga misalnya gitu kan, karena budaya itu malah lahir lebih awal lagi dari negara. Misalnya yang tadi kita sebut dari 1920-an lagi sudah ada lagu-lagu rilisan lama gitu kan. Ya. Dan hal-hal itu juga turut memberi input kepada saya untuk project ini sebenarnya ya gitu. Jadi itu yang membuka jalan kepada ini keren nih untuk bikin satu project arsip sama teman-teman di Irama Nusantara, karena ya resource-nya udah ada. Cuman itu lenso bukan sekadar satu albumnya aja kan. Ada beberapa lagu yang sebenarnya ya menggunakan pakai perkataan lenso, Oke. atau lirik lagunya mempunyai lenso. Cuman apa itu lenso sebenarnya, itu yang sebenarnya masih kita masih Cari. coba mencari gitu kan ya. Karena lenso itu sendiri sih sebenarnya tarian dari Maluku kan. Jadi gimana dari tari musiknya itu menjadi apa ya, kayak dari
Pengiring. tari gerak itu, Ah. gerak tari menjadi rentak musik, like the rhythm. Oke. Ya itu antara beberapa perbahasan yang kita coba gali lebih lanjut gitu, karena kalau misalnya dari arsip yang kita temui sepanjang penelitian ini malah pertama kali mungkin disebut sebenarnya waktu di Pekan Irian ada Iya. satu festival kebudayaan gitu. Itu kayak Jakarta Fair gitu tapi Irian Fair gitu Iya. semacam. Irian. Iya, Oke. Irian. Pekan Irian ya, tahun 1954 di mana disebut Bung Karno malah turun ke lantai dansa menari sapu tangan bersama penari-penari. Oke. Dan itu yang disebut lenso terus. Cuman hampir 10 tahun kemudiannya baru menjadi musik dari tari, karena Oh. pada pada Menarik. dekade itu malah tari itu menjadi kayak social dance, jadi kayak untuk gaul, sosialisasi. Tari bukan tari tradisional pada masa itu. Awalnya tari tradisional. Tari tradisional Oh, ya jadi bergeser. bergeser ke jadi kayak popular forms of arts juga Ya. gitu kan ya, Dansa gitu. dansa gitu, karena waktu itu udah ada caca, Oke. rumba apalagi kan, jadi Soekarno waktu itu kita perlu ada satu satu tari gaya baru, cuman nggak mau lagi yang gaya dari luar kan. Dari luar, dari barat ya? Dari barat ya, jadi itu perbahasan yang ya mungkin menimbulkan lenso sebagai satu genre musik juga gitu kan. Betul. Ya. Oke, berarti bisa dibilang kalau secara sejarah yang dari Mas Zikri temukan, lenso ini bisa dibilang diinisiasi sama Soekarno. Iya, itu memang perbahasan Musiknya malah ya? musiknya. Bukan tarinya. tarinya. Tarinya Sudah memang ada. ya. Kalau tari dari segi historis, dari sisi historisnya itu memang dari pertemuan masyarakat di Maluku itu, misalnya dengan orang Portugis, itu selama itu kan. Jadi kemudian diapropriasi, ada proses acculturation of culture. Jadi orang Maluku itu mengambil gerak tarinya itu menjadi sebagian dari folk dance yang mereka. Gitu. Cuman di zaman Soekarno malah ada beberapa penelitian arsip itu ada yang disebut karena mau jadikan lebih modern gitu kan, lebih social kayak socialization process gitu kan. Karena tari lenso itu kayak mungkin agak perlahan gitu kan. Jadi ada yang stepnya dari 13 dikurangkan menjadi 8 step gitu, karena mau lebih lebih Upbeat cepat, mungkin ya, biar upbeat, lebih upbeat, lebih Lebih cocok sama lebih cocok. Kita Iya, iya, balik iya, lagi sih iya. Hype ya, kalau Pengen sekarang. nyoba ngerelevanin sama anak muda muda. saat itu. Sewaktu itu. Iya, iya. Intinya kayak gitu Iya. sih kira-kira. Oke. Oke. Ini menarik banget sih. Dan itu musik lenso ini, disebut musik lenso ini nggak berjalan, nggak lanjut setelah tahun berapa tadi, Mas? 65, April 65 itu album Mari Bersukaria yang tadi. Oke, itu keluar 65. Kemudian kalau mengikut sejarah di Indonesia sendiri kan kemudian Soekarno lengser. Ya. Ya jadi Mungkin secara perlahan lah ya, lengser perlahan. tidak secara langsung kan Secara tahun langsung. 67 ya official. Super Senar. Ya, 67 resminya. Resminya diganti oleh Presiden Soeharto kan tahun 67. Tapi kita tahu tahun 65 ada peristiwa yang akhirnya membawa ke turunnya Ya. Presiden Soekarno gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Jadi sebagai satu project itu nggak lanjut. gitu, nggak lanjut karena kayak Mari Bersukaria sebagai satu album itu kayak benih ya. Ya, malah baru benihnya. Baru benih. Tetapi siapa yang di belakangnya itu malah orang-orang besar kan. Ya ada Lensowis, Orkes Irama. Ya itu orang-orangnya cukup Jack Lesmana misalnya Iya. itu jazz master gitu Iya. kan, virtuoso. Jadi pasti ada lagi, cuman ya project yang Padahal besar. cukup lama juga ya periodenya, tapi gara-gara mungkin dari situ ya Soekarno nggak lanjut, nggak ada yang lanjutin lagi kali ya. Maksudnya gimana? Maksudnya periode musik lenso ini berjalan kan cukup lama, dari tahun 50-an kan? Enggak, justru itu kan tarinya saja. Tahun 54 itu tari saja. Oke, musiknya? Ya, musiknya tuh mungkin baru tahun 60. Kalau ngikut 64 itu baru. pertemuan kayak Soekarno sama Jack Lesmana, ayo mari Oke. kita bikin sesuatu. Oke, berarti Gimana sebentar itu ya. Ya, jadi tarinya coba tari lenso itu mungkin tadi Soekarno mencoba itu tahun 54, tapi baru dia rasa ini penting untuk disebarluaskan ke masyarakat muda Indonesia dan menjadi semacam tarian identitas anak muda
Indonesia gitu saat itu gitu ya, karena kan Indonesia juga baru merdeka ya. Iya. Umur berapa tuh? Tahun 54 berarti umur 9 tahun. Iya, Anak masih 9 tahun tuh lagi Dari jati diri. nyari jati diri. Belum malah, belum dari jati diri Iya, bahkan. lagi nyari-nyari lah, lagi nyoba-nyoba segala. Lagi main-main, lagi main-main. Bentar lagi puber nih gitu. Nah, siap-siap pas mau puber tuh Soekarno udah siapin nih pencarian jati dirinya seperti apa gitu. Nah itu tahun 59 akhirnya ada satu pidato ya penemuan kembali revolusi kita, ini nama pidatonya itu di 17 Agustus, peringatan 17 Agustus tahun 59 gitu. Nah di kira-kira satu paragraf lah yang dia ucapkan di pidato tersebut, dia melarang musik-musik rock and roll gitu ya, atau dari barat, musik-musik dari barat. Nah itu secara tegas sebetulnya sejak pidato tersebut anjuran-anjuran yang ada di dalam pidato tersebut yang memasyarakat akhirnya masuk ke regulasi-regulasi yang sifatnya mungkin menyiarkan lagu-lagu atau budaya populer dari barat gitu kira-kira. Ya RRI akhirnya membatasi kira-kira seperti itu. Oh, berarti radio pada saat itu membatasi rakyat Indonesia untuk dengerin rock spesifik. Ya rock and roll karena saat Rock and itu roll. baru. Pada era itu Beatles yang lagi belum tahun 59 belum Beatles, tapi rock and roll sedang ya deras-derasnya ya. Rock and roll. Elvis Presley. Oh, Elvis. Ya, dulu ada beberapa judul film yang menjadi cukup penting dan dirasa katanya penyebarannya sangat luas di Indonesia, itu judulnya Rock Around the Clock sama Rock. Ya. Nah, itu tahun 57, 58 sekitaran itu. Nah, makanya 59 dia bikin pidato itu. Karena merasa wah, nggak bisa nih anak-anak muda Indonesia dengerin kayak ginian gitu. Nggak sesuai sama kepribadian kita. Asik gitu. Semuanya pada denger rock and roll, tapi musik Indonesia mana nih? Iya. Nggak sesuai sama jati diri bangsa kayak gitu. Iya. Makanya sekarang stop dengerin rock and roll. Enggak gitu ya? Ada yang bikin aku penasaran satu hal deh ke Mas Giri. Kan musik lenso ini kan punya ciri khasnya sendiri. Nah aku tuh dengernya juga tuh maksudnya apakah ada miripnya sama genre keroncong dan semacamnya? Dari Mas Zikri sama Mas Giri sendiri gimana? Saya pikir lagu itu kalau misalnya dari Maluku sendiri, ini melalui perbahasan dengan teman-teman di Irama Nusantara juga kan, kayak di sana di Maluku itu kayak lebih lagu Hawaiian gitu. Hawaiian music irama pantai gitu, yang pernah menjadi cukup besar di sana, dan ada elemen-elemen kayak gitu yang mungkin tertumpah di dalam Mari Bersukaria sebagai satu album. Cuman dari segi komposisinya itu yang masih malah kita masih bahaskan sih sebenarnya. Kayak musiknya itu apa? Arahnya gitu. Tetapi sekurang-kurangnya ada dari pengambilan lirik-lirik lagu folk itu wujud di dalam album Mari Bersukaria. Lagu rakyat yang maksudnya folk. 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 Kira folk. Bukan folk Bernadia bukan. Bukan. Iya. Lagu rakyat. Kayak gitu. Lagu rakyat, sorry ya. I see. Misalnya ya kalau mau nambah. Ya, mungkin itu juga jadi dialog pembuka kita ya. Pameran ini justru bukan sebagai suatu konklusi atau kesimpulan gitu. Jadi kita membuka pameran ini dari hasil penelitian Zikri bukan sebagai sebuah rangkuman dari apa yang sudah ada dan pasti gitu ya. Justru kita membuka dialog ini kepada masyarakat agar lebih tertarik lagi, karena memang masih banyak jurang-jurang informasi sebetulnya yang perlu kita gali. Jurang informasi mengenai lenso ya. Misalnya kayak melalui lenso itu kan ada dua instrumen yang penting itu, tifa dan sama toto boang gitu kan. Jadi elemennya itu ada nggak di dalam Mari Bersukaria misalnya, atau nggak ada misalnya. Ya jadi mereka banyak kayak main kayak instrumen apa tuh? Gitar, bukan yang elektrik juga kan ya, elektrik. Ya jadi kayak gitu. Mikir semula itu wah ini ya si Soekarno kata nggak mau panggilnya itu kayak menolak Barat, tetapi pada waktu yang sama itu ya dia masih memegang pada instrumen-instrumen yang
sebetulnya dikira menjadi barat elemen gitu. dari lagu musik barat barat. sebetulnya Ya, gitu tak. gitu. Tapi ini si musik lenso ini dibuat untuk mencoba menandingi apa yang dia lawan gitu sih. Jadi rock and roll dilarang. Nah, alih-alih dilarang, dia kasih opsi baru. Iya. Nih musik lenso. Biar beralih lah ya, beralih. Iya, anak muda nih dengerinnya ini aja Iya, gitu. iya. Oke. Cuman memang formulanya belum pakem, belum jadi ya. Gitu. Oke. Berarti bisa dibilang musik lenso itu adalah proyek pemerintah yang nggak lanjut. Itu kali ya. Kalau bahasa zaman sekarang ya. Iya, bisa gitu. Ya kan? Proyek pemerintah yang nggak belum lanjut lagi gitu. Oke. Belum sempat dilanjutkan lagi. Akan. Nah, tahu lah ya. Ya. Siapa tahu bisa jadi genre beneran. Itu. Walaupun udah sempat jadi genre pada masa itu kan. Lo lagi dengerin genre apa sih? Lensa nih. Asik banget lanjut. Ya, seru ya, seru ya. Pop enggak, rock enggak. Tapi- Ini kan lenso gue. Itu. Asik ya, anak lenso. Boleh juga tuh kalau nanti ada era aja tuh jadi anak lenso tuh. Oke. Mas, berarti kan kita udah sama-sama paham sejarah atau hasil penelitian dari musik lenso itu sendiri secara garis besar, walaupun nanti bisa dinikmatin lagi lebih jelasnya di pameran. Tapi di samping sejarahnya sendiri, kalau secara pamerannya atau acaranya, berarti kan judulnya Mari Berenso. Itu sebenarnya berarti acara apa tuh Mas? Di samping emang ini pameran, boleh diceritain di dalamnya ada apa, experience apa yang bisa didapat, Oke. mungkin lokasi di mana, Oke. supaya lebih dapat Ya, sih. jadi Mari Berlenso ini sendiri adalah sebuah pameran yang mencoba mengolah gitu ya dari data-data yang sudah kita kumpulkan, dan itu harapannya bisa lebih mudah diterima dan menjadi dialog gitu ya, perbincangan anak muda zaman sekarang sebetulnya gitu ya. Oke. Nah, yang akan kita tampilkan adalah hasil-hasil ya, temuan-temuan, arsip-arsip temuan kita, dan pengemasan yang lebih interaktif atau lebih atraktif juga gitu ya, dan kita coba relasikan dengan selera anak muda zaman sekarang gitu sih sebenarnya ya, untuk jauh lebih membangun awareness ya generasi muda Indonesia sih sebetulnya dengan terhadap apa yang pernah ada di negeri ini sebetulnya, kira-kira sih seperti itu. Nanti acaranya ini akan dibuka tanggal 28 September Oke. hingga 24 November di Museum Kebangkitan Nasional. Ada satu ruangan saja gitu ya, bukan satu museum itu. Lalu akan ada beberapa kegiatan, ada sesi talk show di tanggal 28 dan 29-nya itu yang sudah pasti. Lalu ada juga music performance. Ada satu music performance ini yang akan tampil adalah Irama Pantai Selatan. Oke. Kita ngerasa juga mereka adalah musisi-musisi yang mencoba mengangkat kembali gitu ya, jenis musik atau gaya-gaya musik ya mungkin menyerupai atau menjadikan Lenso sebagai referensi gitu ya untuk mereka berkarya. Itu satu. Lalu ada Dialita Choir atau paduan suara Dialita. Ini mereka sebuah kolektif paduan suara yang terdiri dari ibu-ibu ya yang keluarganya menjadi korban dari kekerasan di tahun 65 gitu ya. Ya kira-kira seperti itu, dan itu sangat bersinggungan sebenarnya kan Lenso ini tahun 65, jadi ada singgungan-singgungan. Mereka juga mungkin tahu ada keluarganya yang pernah menari Lenso atau mungkin buat musik Lenso atau suka terhadap musik Lenso, kira-kira seperti itu. Dan waktu itu paduan suara juga cukup besar kan? Iya, paduan suara di sebagai satu bentuk masa itu ya. performance. Daerah itu ya. Oke, dari Mas Zikir ada tambahan tentang Mari Berenso ini Pameran. adalah apa? Wah, saya pikir dari segi aktivitasnya itu udah disebut oleh Mas Gary tadi. Jadi saya pikir mungkin dari segi pengisiannya itu malah saya ini kan udah dari awal tadi disebut dari Malaysia gitu kan, ngapain Iya. bikin Lenso gitu kan. Lenso. Jadi saya pikir waktu ya karena ini sumber yang saya pikir dari negara dunia ketiga. Dari dunia ketiga maksud saya di sini malah bukan negara ini maju atau mundur, tetapi waktu itu Soekarno malah menggagaskan satu posisi kebudayaan. Wah, gimana ini sebagai sebuah negara baru merdeka, itu gimana kita mau membangkitkan kepribadian Indonesia Bangsa. itu misalnya, kebanggaan sendiri misalnya gitu kan. Dan saya datang dari posisi itu karena saya ngerti, ini bukan satu proyek hanya Indonesia misalnya. Ini mungkin satu proyek yang sebenarnya negara-negara membangun, negara-negara yang baru merdeka itu malah coba menggagaskan
satu visi kebudayaan mereka sendiri. Karena misalnya di Indonesia kalau kita bisa sebut waktu awal-awal bikin penelitian, wah Indonesia mungkin satu-satunya yang bikin kayak gini. Karena tahun 60-an misalnya itu banyak tari tadi yang menjadi satu medium diplomatic tours. Misalnya waktu Soekarno keluar, dia bawa kumpulan-kumpulan tari misalnya untuk mengiringi dia. Cuman kemudian ada musik lenso yang kemudian dibawa di lensois. Lensois. Iya, di lensois. Dan Jadi ada band gitu. Ya, ada band Iya. yang mengiringi Soekarno itu sendiri yang pergi ke Dia ke banyak Eropa, negara, iya. di Eropa Jadi Timur. bikin tour. Iya. Oh, Soekarno tuh Keren juga. ngumpulin musisi-musisi hebat saat itu. Iya. Ya kita sebut lah. Big Ada Jack Slam. Lesmana. Jack Lesmana tahu? Pernah dengar? pernah dengar. Nah, bapaknya Indra Lesmana kalau tahu. Oke, nah itu patokan Nah, tinggi itu mas. patokannya. Nah, Nah, Jack Lesmana. Lalu ada Titik Puspa. Titik Puspa tahu. Nah, lalu ada Bing Slamet. Ya. Nah, terus ada Idris Bubi Chen, ada Idris Sardi. Idris Sardi itu bapaknya Lukman Sardi. Oke. Ya. Oke. Terus ada Benny Mustafa. Lalu ada Darmono. Dan kemudian komponis. Ada siapa lagi ya? Atau apa tuh hitam. Yopi, bukan Yopi, Lodi Item. Lodi Item itu bapaknya Yopi Item atau kakeknya Audi Item, tahu Audi, penyanyi Audi, oh nggak tahu. Ya adalah. Om tahu nggak? Om? Kira-kira Kalau kayak friend, gitu. kalau friend. Nah mereka tuh dikumpulin, Iya. dibikin jadi super grup, dikirim, dibiayain sama negara Ya, buat di bawah keliling. Guna Garuda Airways ya. Iya. Itu. Pakai Dan garis. disebutlah Lensois. The Lensois nama Iya. bandnya. Judul Lensois. Iya. Justru seni diberdayakan banget pada masa itu. Itu kan sekarang justru jadi keresahan pelaku-pelaku seni dan kreatif kan. Mungkin ya. Gue bukan pelakunya soalnya. Cut. Biar aman. Oke. Mas, tapi kan Mas Zikri ini sebagai kurator tadi di pameran Mari Berlenso. Itu proses kreatifnya selama membuat pameran ini tuh gimana Mas? Proses kreatifnya? Proses kreatif karena yang di sini kan banyak arsip. So it's archival based material gitu yang kita akan explore dan juga kemudian pasti ada bunyi-bunyinya. Oke. Itu yang Ada saya musik pikir gitu ya. musiknya, bunyi ya. Bunyi. Audio visual berarti ya? Audio visual pasti ya, dan mungkin dari dalam pengalaman itu dari pameran itu sendiri ada beberapa lagu yang itu tadi kalau Mari Bersukaria itu kayaknya seperti magnum opus atau representatif kanonnya kepada Lenso, tapi apa itu kemudiannya itu ada album yang sebenarnya memang berbunyi Lensois juga kan. Jadi itu yang kita akan coba untuk pamerkan juga nanti. Album-album yang sebenarnya, wah ini Lenso nggak sebenarnya, gitu. Jadi kayak lebih spekulatif gitu. Oh, menarik. Ya, jadi Oke. itu. Dan sebenarnya kalau tadi awal kan kita bicara itu ada usaha-usaha dari negara, itu malah Lokananta itu dari tahun 56. Iya, memang. 56 itu udah mulai ngumpul musik-musik daerah kan. Ya, dan itu saya pikir wah banyak ini yang bisa kita terokai, dan itu yang mungkin di Baur ya, di Daur Baur atau dikumpulkan gitu, yang sebenarnya tertumpah menjadi musik Mari Bersukaria itu misalnya, tapi selepasnya itu apa gitu. Setelah itu jadi Setelah apa? Iya, jadi apa? Oke. Jadi pamerannya gitu, kreatif prosesnya itu kayak yang disebut tadi, wah bukan konklusif, tapi malah berbentuk spekulatif. Menarik. Iya. Oke. Karena biasanya pameran kan udah jadi konklusi kan, maksudnya. Tapi ini malah ngebangun ruang lagi buat pengunjung atau penikmatnya nanti buat. Makanya tadi Mas Giri bilang ada dialog lagi, ada diskusi, diskursus dan lain-lain gitu. Ya. Berarti Workshop dari- nari lenso lagi. Nanti ada tariannya Iya, juga. Kita lagi mengusahakan sih. Iya. Wow. Oh. Dan juga sebenarnya banyak ketemu ini private archive juga. Iya. Ya, karena melalui jaringan teman-teman Irama Nusantara malah menemui banyak private archive gitu, yang sebenarnya mungkin kalau nggak bisa sama teman-teman Irnus nggak bisa masuk gitu kan. Ya, jadi saya pikir itu pengalaman yang cukup menarik sih sebenarnya, karena ya bukan saja dapat mengetahui tentang primary resources, tapi juga membangun soal ini oral history tadi. Karena kebanyakan sisi
musik Lenso ini malah wah orangnya pelakunya udah nggak ada gitu kan. Misalnya kalau kita sebut beberapa nama tadi Bing Slamet, siapa lagi Jack Lesmana dan sebagainya, itu udah nggak ada lagi kan misalnya. Jadi yang tinggal mungkin Titik Puspa. Jadi wah ini perlu nih kita interview langsung. Atau mungkin ada satu lagi yang kita bikin interview itu sama Guru Soekarno. Oh, Guru Soekarno. Anaknya Bung Karno kan. Iya. Wah jadi wah kita Itu perlu sih. menemui mereka ini secepat mungkin sebelum apa-apa terjadi gitu kan. Iya, jadi kayak gitu. Ya, berarti bisa dibilang dengan adanya pameran ini tuh kan mau memperlihatkan kepada anak-anak muda zaman sekarang dengan adanya musik Lenso gitu kan ya. Nah kalau dari Mas Zikri dan Mas Gary ini kan berarti nanti kebanyakan mungkin rata-rata anak muda nih yang datang ke sini. Nah bagi kalian sendiri itu kesadaran anak muda di Indonesia dan khususnya di Jakarta ini kepada musik Lenso itu sudah seberapa luas sih? Kalau bisa ditanya kayak gitu. Kita belum pernah ngelakuin penelitian khusus sih untuk Oh, itu, gitu ya? tapi Empirical. iya secara empirik kita susah menjawab itu, tapi ya tapi kayaknya udah Betul. lebih tahu lah Oh, ya? dibandingin mungkin gue sekitar 10 tahun lalu lebih susah cari informasi itu ya. 10 atau 15 tahun lalu gitu gue mencoba mencari informasi ini agak lebih sulit lah. Kalau sekarang jauh lebih ada gitu, lebih tersedia lah gitu ya. Kalau dibilang mudah bergantung siapa ya yang punya akses itu sih sebetulnya. Tapi Siapa punya akses? ya, Siapa yang punya kuasa ya? ya contoh kayak tadi Irama Pantai Selatan gitu, sekarang ada tuh band baru yang memang mencoba menjadikan Lenso sebagai referensi musik gitu. Ya dulu ya nggak sebanyak itu gitu. Biasanya bisa jadi ntar yang datang ke sini ya sumuran-sumuran kita gini atau Ya semuanya seumuran gue sumuran kan gue. ya. Seumuran gue. Sesama lensois Gitu. udah tahu Lenso sih. Itu suatu keberanian juga sih Mas bikin pameran tentang Lenso yang mungkin Mas Giri sama Mas Zikri secara tadi angka juga nggak tahu Iya, nggak sebenarnya. tahu. Iya. Ya udah bikin aja ya. Iya. Ya lebih nyalinya. kita lebih ke ingin mencoba menyebarkan informasi edukasi aja gitu ke masyarakat. Ya bebas gimana masyarakat mau menanggapinya seperti apa itu mah silahkan aja gitu ya. Oke. Iya. Tadi sebenarnya waktu soalan kayak seberapa ramai yang Iya. tahu tentang malah saya mau berkongsi ini tadi cerita waktu saya di Pasar Santa mungkin 2 bulan lalu itu malah ada yang main harmonika lagu bersukaria itu kan. Kayak wah Masih random muda? banget. Masih muda? Orang tua Oh, iya, orang tua. tua apa nih? Buta. Iya, visual Tunanetra. impaired. Iya, buta. Jadi kayak wah, masih ada yang main gitu. Cuman waktu saya rekaman tuh ya rame orang kan, jadi nggak Iya, terlalu beneran. baik rekaman itu. Cuman saya wah, ada bunyi itu jadi wah, baru selesai makan langsung wah, ada gitu Ya, kan. mungkin banyak tuh anak-anak muda yang lagi makan jadi tahu. Jadi "Oh, tahu. ini musik Lenso. Iya. Tapi nggak tahu aja kalau itu namanya Lenso maksudnya. Iya, Tahu, juga. tahu. Iya. Oke, Mas. Mungkin setelah kita ngobrol panjang, kita pengen tahu dari adanya Irama Nusantara membuat pameran Mari Berlenso ini sebenarnya apa sih yang diharapkan action step ke depannya? Yes. Apa action step dari orang ngebayangin udah datang ke sini, terus keluar dari sini, itu sebenarnya apa tujuan dari dan apa yang diharapkan dari adanya pameran Mari Berlenso ini? Harapannya sebenarnya ya kalau dari Irama Nusantara sendiri gitu ya, pastinya pengen membuat si musik-musik Indonesia ini jadi lestari gitu ya dan dinikmati sama anak muda, menjadi dialog sehari-hari gitu ya kan, karena kita kadang-kadang bisa banget gitu ngobrolin The Beatles mentok gitu sampai dari yang wah gosip-gosip apanya itu ngelotok Detail banget banget. gitu ya, detail banget. Tapi kita ngomongin Kus Plus gitu misalnya atau Kus Bersaudara gitu atau Titik Puspa gitu. Jarang banget gitu. Ada kita bahas sehari-hari gitu. Dalam bahasa pergaulan gitu, obrolan pergaulan gitu. Nah, ini pengennya tuh bisa seperti itu sebenarnya, dan ya lewat pameran ini harapannya orang datang ya dan membagikan informasi itu jadinya gitu. Jadi hal yang sehari-hari aja gitu. Untuk obrolan, untuk ya kesenangan sehari-hari sih, kira-kira seperti itu sih yang kita pengen. Mungkin saya kalau dari posisi kurator dan peneliti malah membayangkan arsip itu bukan sekadar hal yang kaku, rigid, mati, malah biar biar hidup gitu. Itu yang ya itu lestari tadi itu kan. Itu bagi saya posisinya di situ sebagai seorang peneliti, malah nggak mau apa yang ada ini keset vinyl yang mati, tapi selesai. biar terus hidup gitu kan. Yeah. Itu sih yang sekurang-kurangnya dari pameran ini nanti, supaya orang
ya terus digging menggali apa yang ada. Mungkin bukan hanya di Irama Nusantara tapi di Banyak rumahnya institusi. kalian sendiri, Iya, betul. ya di rumahnya Koleksi. sendiri. Yang paling dekat dulu aja. Ya di rumahnya sendiri dulu, ya Koleksi mungkin. keluarga, Mm-mm. apa-apa. Keluarga. Oke. Tapi benar sih, berarti kekuatan lokalitas yang mau dibawa ya Mas ya. Maksudnya paling enggak dari pamerannya ada awareness supaya kita bisa lebih aware lagi, punya ketertarikan lagi sama ya lokalitas kita Ya sebenarnya. apa yang ada di negeri inilah gitu ya. Ya apapun sih sebenarnya tidak harus segala hal yang terkait dengan nasionalitas bangsa kita juga sebetulnya. Ya tapi intinya ya balik lagi tadi juga arsip apa segala macam itu kan jangan menjadi dianggap usang aja gitu. Tapi sebetulnya kan banyak hal yang kita bisa pelajari sebetulnya dari situ dan kita bisa buat wawasan baru sebetulnya. Kita bisa produksi sebuah informasi baru dari situ gitu. Ya seperti apa yang dilakukan Zikri kan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Yara mungkin mau menyimpulkan, ngasih tahu lagi gimana teman-teman yang mau datang ke pameran ini, silahkan. Tertarik banget ya, pokoknya jangan lupa datang ke Museum Kebangkitan Nasional. Bukanya dari tanggal opening 28 dan 29 September sampai 24 November. Yes. Dan lokasinya di salah satu ruangan di Museum Kebangkitan Nasional. Di sini kalian dapat ada talk show-nya juga nanti, dan siapa tahu nanti ada tarian lensonya juga. Ya, Terus nanti harapannya ya, dan nanti juga bakal ada tempat-tempat untuk mendengarkan musik-musik lenso yang baginya belum pernah mendengarkan. Yes. Gitu. Dan siap-siap kamu jadi anak lenso. Bukan siap-siap untuk menjadi lensois. Terima kasih banyak Mas Gary, Mas Fikri atas waktunya. Thank you. Oke, kalau gitu kami dari Buka Manusia Biasa, saya Zeren. Saya Yara. Saya Eri. Saya Zikri. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu di Mari Berlenso. It's a wrap. It's alright. Thank you Mas. Nice. Mas, makasih banyak Mas. Iya, panjang juga. Tapi ini nggak terlalu panjang Itu masih ya ditahan, sebenarnya. Mas. Masih ditahan ya. Masih banyak banget gitu Thank you ya. lah, thank you. Thank you banyak Mas.